Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dalam program live event pembelajaran jarak jauh se-Kabupaten Sinjai. Selamat pagi peserta didik Maca dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya mewakili teman-teman tim Maca tingkat SD mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Sinjai, Bapak Andi Seto Gadista Asapa SH LLM, dan terima kasih pula kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Bapak Andi Jefrianto Asapa SOS, yang senantiasa selalu mendukung dan memotivasi di dalam program live event pembelajaran jarak jauh sampai hari ini. Tak lupa pula, kami dari tim Maca tingkat SD mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 103 Bontong Pare bersama dengan K3S Sinjai Utara yang telah bekerja sama dan berpartisipasi di dalam pelaksanaan program live event pembelajaran jarak jauh se-Kabupaten Sinjai. Selanjutnya, saya Ibu Ana mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua peserta didik Maca dimanapun berada. Sampai sekarang ini setia mendampingi anak-anak kita di dalam mengikuti pembelajaran, baik itu melalui pembelajaran daring maupun melalui pembelajaran luring di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan kasih sayangnya lah sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan program live event pembelajaran jarak jauh sampai hari ini dengan lancar. Nah, langsung saja pada hari ini anak-anakku peserta didik Maca dimanapun berada akan menerima materi dari Ibu Guru cantik dan menawan. Siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Guru Nur Asmi SPD, mengajar di SDN 103 Bontong Pare. Adapun materi yang akan disampaikan hari ini yaitu tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran ke-1, yang tentunya peserta didik Maca di kelas 5 sekolah dasar. Perlu diketahui, pelaksanaan program live event pembelajaran jarak jauh Kabupaten Sinjai bekerja sama dengan Fuji TV, Sinjai TV, dan Suara Bersatu FM. Bagaimana anak-anakku Maca? Sudah siap belajar? Nah, sekarang kita perkenalkan Ibu Nur Asmi. Selamat mengikuti pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai peserta didik Maca se-Kabupaten Sinjai, baik itu anak-anak Maca yang di Sinjai Utara, Sinjai Timur, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan, Telulimpoe, Sinjai Borong, Sinjai Barat, tentunya Buluk Podo, dan
Pulau Sembilan. Selamat pagi semuanya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Iya, Ibu berharap semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anakku, kali ini Ibu Guru akan menemani kalian. Nah, untuk belajar bersama melalui program live event pembelajaran jarak jauh tingkat SD Kabupaten Sinjai. Nah, dan yang mendapatkan giliran kali ini adalah siswa SD yang duduk di kelas 4. Iya, jadi sebelum Ibu Guru lanjutkan, perkenalkan nama Ibu Guru Nur Asmi, SPD. Biasanya dipanggil Ibu Asmi. Ya, ingat ya anak-anakku, namanya Ibu Guru, Ibu? Iya, Ibu Guru Nur Asmi. Jadi Ibu Guru mengajar di SD Negeri 103 Bontong Pare, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Nah, anak-anakku maca. Biasanya sebelum melaksanakan pembelajaran, apa yang harus terlebih dahulu dilakukan? Iya? Iya, betul. Kita wajib berdoa. Jadi kita wajib berdoa sebelum kita belajar. Jadi sebelum kita memulai suatu kegiatan atau aktivitas apapun itu, kita harus selalu berdoa. Nah, anak-anakku yang Ibu Guru cintai dan Ibu Guru banggakan tentunya. Kali ini doa akan dipimpin oleh salah satu teman kita dari SD 103 Bontong Pare. Nah, salah satu teman kita ini akan memimpin anak-anakku di rumah membaca doa sebelum belajar. Nama teman kita ini adalah Apsari Farhat Hauda. Ya, anak-anakku siap berdoa? Mari kita berdoa bersama-sama.
Alhamdulillah. Kita sudah membaca doa belajar bersama yang dipimpin oleh teman kita tadi, M. Absari Farha Haya. Nah, Ibu Guru mau mengajak anak-anakku dulu, persiapkan dulu bagaimana alat tulisnya dan buku tulis. Jadi sebelum kita belajar, setelah kita membaca doa, kita siapkan alat tulisnya, nak. Jadi alat tulis dan buku tulisnya bagaimana? Sudah siap? Iya, alhamdulillah. Tentu anak-anakku sudah menanti-nantikan pembelajaran kita pada pagi hari. Sudah mandi. Nah, kalau sudah mandi tentunya sudah wangi. Iya, sudah sarapan. Nah, sekarang kita siap ya masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, jadi pelajaran kita pada pagi hari ini Ibu Guru membawakan pelajaran kelas 4. Tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, kita sudah memasuki pembelajaran ke-1. Nah, anak-anak Kumaca yang selalu berbahagia. Sekarang, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yakni anak-anakku mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, selanjutnya apa lagi? Ibu Guru berharap anak-anakku mampu menjelaskan proses. Nah, proses terjadinya bunyi. Jadi proses terjadinya bunyi seperti yang tampil di layarnya anak-anakku. Ya, jadi proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan runtut. Nah, apalagi selanjutnya tujuan pembelajaran kita? Ya, Ibu Guru harap anak-anakku mampu menjelaskan pengalaman, sikap toleransi, dan kerjasama antar teman yang berbeda agama. Nah, sebagai identitas bangsa Indonesia secara sistematis. Nah, itulah tadi anak-anakku tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, mari kita menyaksikan video kebersamaan dalam keberagaman.
bercerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Agar hari penuh keceriaan dalam Quran. Kerja bersama maka akan tercipta kekuatan tubuh persatuan. Kebersamaan beragam suku, budaya, bahasa, dan agama yang berbeda tidak menghalangi kami menjalani kebersamaan. Kami berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Agar sehari-hari penuh berada kebersamaan. Dengan bekerja bersama, maka akan tetap kekuatan, yaitu persatuan. Kebersamaan dalam keberagaman. Suku, budaya, bahasa, agama yang berbeda tidak Anak-anakku, bagaimana? Sudah menyaksikan video kebersamaan dalam keberagaman. Nah, tadi sudah dengarkan? Ya, tadi itu lagu daerah dari mana ya? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Jadi tadi itu lagu daerah dari Papua. Jadi dari Papua, judulnya adalah Sajojo. Jadi anak-anakku, walaupun kita kaya atas keberagaman, nah kita selalu tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Nah, kita lanjut ya. Sebelumnya, anak-anakku maca sudah banyak belajar tentang indahnya kebersamaan budaya Indonesia. Sama seperti yang video yang anak-anakku saksikan tadi. Nah, sekarang anak-anakku maca akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Iya. Nah, anak-anakku, siapa yang tahu agama yang ada di Indonesia ada berapa? Ya? Iya, ada 5, anak-anakku. Jadi, ada 5 agama yang diakui di negara kita ini, di negara Indonesia. Yaitu, yang pertama adalah agama. Iya, coba. Agama apa anak-anakku? Iya, agama Islam. Jadi, agama Islam. Nah, agamanya berbeda, tempat beribadahnya pun juga berbeda-beda. Agama Islam, tempat beribadahnya di masjid. Ya, jadi selanjutnya adalah agama Kristen. Ya, kita ke atas ya. Agama Kristen. Ya, jadi ini anakku. Tempat beribadahnya agama Kristen adalah gereja namanya. Ya, ingat ya, jadi tempat beribadahnya juga berbeda-beda. Lanjut, agama selanjutnya. Iya, agama Hindu. Iya, agama Hindu, tempat beribadahnya namanya adalah pura. Ya, yang biasa ke Bali tentu pernah melihat pura. Nah, di situ tempat beribadahnya agama Hindu. Nah, selanjutnya agama apa lagi, Nak? Iya, betul sekali. Ini di bawah agama Buddha. Nah, nama tempat beribadahnya apa agama Buddha?
Iya, wihara. Jadi ingat, agama Buddha, nama tempat beribadahnya pemeluk agama Buddha di Wihara Nakku. Iya. Lanjut. Agama Konghucu. Ya, jadi tempat beribadahnya namanya kelenteng. Nah, disinilah tempat beribadah para pemeluk agama Konghucu. Bagaimana anak-anakku? Sudah tahu 5 agama yang ada di negara kita Indonesia. Ya, jadi walaupun kita berbeda-beda agama, kita harus tetap saling menghargai, bertoleransi. Ya, ada teman tak beragama Kristen mau pergi beribadah di gereja pada hari Minggu. Nah, kita juga harus menghargainya. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, yang beragama Islam mau beribadah, yang agama Kristen juga menghormati dan menghargai agama Islam. Jadi bagaimana 5 agama yang berbeda ini tetap dalam persatuan dan kesatuan. Iya. Ibunya anakku, kita lanjut lagi. Nah, sekarang Ibu Guru mau mengajak anak-anakku membaca ya. Nah, suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Di sini ada 6 sekawan. Udin, ya, ada Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo. Nah, ini 6 sekawan ini menjalani kebersamaan walaupun suku, budaya, dan agamanya berbeda. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Nah, itulah indahnya kebersamaan anak-anakku. Kita bisa saling bertukar cerita tentang perbedaan suku, budaya, dan agama kita. Nah, hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. 6 sahabat ini akan berkumpul bersama untuk bekerja sama. Nah, inilah ceritanya anak-anakku, teks bacaan bekerja sama dalam keberagaman. Jadi Ibu Guru ulangi kembali, bekerja sama dalam keberagaman. Jadi Ibu Guru baca juga, anak-anakku juga di rumah ya, baca dan simak baik-baik. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bumi. Jadi sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Nah, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lina dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Sedangkan Udin dan Beni membawa benang kasur. Nah, mereka berkumpul di halaman depan rumah. 6 sekawan ini siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba apa? Terdengar azan. Jadi pada saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar suara azan. Nah, Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi Siti dan Udin ini beragama Islam. Nah, iya lanjut. Ya. Selanjutnya, anak-anakku lanjutkan kembali ya. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Iya. Jadi teman-temannya ini Udin dan Siti beragama lain, mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruangan makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Protestan, jadi Edo beragama Protestan.
Ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Protestan, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Nah, tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Jadi semuanya ikut bagian dalam percobaan. Ya, saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting, dan saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Nah, keenam sahabat tersebut bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Ya, baiklah anak-anakku. Tadi Ibu Guru sudah membacakan teks bacaan. Nah, selanjutnya tentunya setelah kita tadi membaca, menyimak, mendengarkan Ibu Guru membaca, anak-anakku juga membaca dari rumahnya. Nah, sekarang ada tugas 1. Nah, tugas 1, coba dilihat anak-anakku, tugas satunya anak-anakku. Bacalah paragraf tadi, lalu isi diagram berikut. Jadi di sini isinya ada gagasan utama atau biasa juga disebut dengan gagasan pokok dari bacaan yang tadi ya nak, paragraf 1. Lalu kemudian ada namanya gagasan pendukung. Jadi ditulis. Jadi gagasan pendukung itu bisa saja lebih dari 1 kalimat. Jadi ditulis nak, kalau ada banyak beberapa ditulis semua gagasan pendukungnya. Oke? Jadi ini diagramnya untuk menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bagaimana anak-anakku? Sudah dipahami? Ibu Guru lanjut. Ya, ini untuk tugas satunya ya anak ya. Gagasan utama dan gagasan pendukung. Iya, Bu Guru rasa cukup jelas. Nah, setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi tadi, ternyata Edo dan sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Jadi, perambatan bunyi sudah tadi dipraktekkan oleh teman-temannya, sekarang kita mau lagi tahu tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga itu bisa mengetahui sumber bunyi ya. Iya, bagaimana anakku? Apa betul telinga kita ini bisa mengetahui sumber bunyi? Iya, ayo kita lakukan percobaan dulu ya. Nah, sekarang coba saksikan video berikut ini.
Iya, jadi anak-anakku sudah menyaksikan video tadi. Ibu guru juga mau lakukan percobaan di sini ya anak-anakku. Nah, siapa yang pernah lihat alat musik yang ibu guru pegang? Siapa yang tahu apa ya ini yang ibu guru pegang? Nah, ada yang tahu? Iya, benar sekali. Nah, ini adalah alat musik yang namanya angklung. Ini alat musik angklung. Nah, adalah salah satu alat musik tradisional. Jadi, Ibu guru mau tahu juga apa benar ya? Angklung ini bisa menghasilkan bunyi. Ibu guru goyangkan dulu caranya. Ya, bagaimana anakku? Dengar bunyinya? Dengar, mantap ya. Jadi benar ternyata ya percobaannya Ibu Guru bahwa angklung ini dapat menghasilkan bunyi. Jadi angklung ini bisa dikatakan sumber bunyi. Bisa dipahami? Oke, nak. Ibu Guru lanjut lagi, masih ada alat musiknya Ibu Guru satu. Alat musik modern. Nah, ini salah satu alat musik modern yang Ibu Guru tunjukkan dari studio ini adalah alat musik recorder. Ya, jadi ini ditiup ya. Jadi bukan lagi digoyangkan kayak tadi angklung. Cara menghasilkan bunyinya ditiup. Apa benar menghasilkan bunyi ya? Ayo kita tes. Nah, anak-anakku bagaimana? Menghasilkan bunyi juga. Iya, benar sekali anak-anakku. Jadi alat musik ini juga menghasilkan bunyi. Jadi bisa juga dikatakan sebagai sumber bunyi. Jadi itu tadi contoh alat musik modern dan contoh alat musik tradisional yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, ada tugasnya anak-anakku setelah percobaan tadi. Tugas kedua. Jadi, ada tugas lagi, nak. Nah, tugasnya apa? Buatlah laporan dari hasil kegiatan percobaannya anak-anakku. Selain yang Ibu Guru lakukan dari Studio Maca ini, anak-anakku juga bisa melakukan di rumah ya, yang punya recorder atau yang punya angklung mungkin, atau alat musik yang lain tentunya. Jadi, selain alat musik tadi yang Ibu Guru gunakan, tentu juga banyak alat musik yang lain yang bisa menghasilkan bunyi. Baik itu alat musik modern maupun alat musik tradisional tentunya. Jadi buat laporan, nak. Diisi nama percobaannya apa, tujuan percobaannya, lalu alat-alat apa yang anak-anakku gunakan. Alat-alatnya boleh lebih dari satu, Bu Guru? Iya, boleh sekali, nak. Jadi alat-alat yang digunakan itu boleh lebih dari satu alat yang bisa menghasilkan bunyi. Nah, langkah kerjanya juga dijelaskan, nak ya. Lalu kemudian hasil percobaannya, lalu buatlah kesimpulan dari hasil percobaannya anak-anakku di rumah. Nah, itu untuk tugas keduanya anak-anakku. Ibu Guru lanjutkan lagi. Nah, tadi itu suaranya didengarkan dengan menggunakan apa ya? Dengan menggunakan indera apa? Ayo, jadi menggunakan indera telinga, betul. Ada berapa telinganya anak-anakku di rumah? Coba pegang dulu semua telinganya dong. Telinga kanan saya dan telinga kiri saya. Jadi ada berapa telinganya anak-anakku? 2. Hebat-hebat semua ya. Pintar. Jadi suara-suara bunyi tadi didengarkan dengan menggunakan indera pendengar. Dan namanya adalah telinga. Iya. Nah, kita wajib selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
karena telah menciptakan bentuk tubuh yang sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar. Jadi sangat bersyukur sekali anak-anakku diberikan indera pendengar, yaitu telinga. Nah, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara. Jadi dengan indera pendengar ini kita bisa mendengar kicauan burung. Iya, dengar kicauan burung? Dengar tentunya. Suara air mengalir yang tinggal di Pulau Sembilan bagaimana? Dengar suara ombak? Iya, dengar. Jadi kita juga dengar suara air yang mengalir dan tentunya juga suara musik-musik yang indah. Nah, kita sudah tahu itu telinga adalah indera pendengar. Nah, lebih jauh lagi kita akan pelajari bagian dan fungsi indera pendengar. Jadi, bagian dan fungsi indera pendengar. Ayo kita saksikan dulu video berikut ini. Telinga. Kita mempunyai dua telinga, yang kanan dan yang telinga berfungsi untuk mendengar. Dengan telinga kita dapat mendengar suara merdu dari titian burung, suara tekan, dan indahnya alunan musik. Di dalam telinga juga terdapat kotoran telinga. Oleh karena itu, penting untuk dibersihkan tiap mandi. Telinga. Kita mempunyai dua telinga, yang kanan dan yang kiri. Telinga berfungsi untuk mendengar. Dengan telinga kita dapat mendengar suara merdu dari titian burung, suara teman, dan indahnya alunan musik. Di dalam telinga juga terdapat kotoran telinga. Oleh karena itu, penting untuk dibersihkan setiap mandi. Telinga. Kita mempunyai dua telinga, yang kanan dan yang kiri. Telinga berfungsi untuk mendengar. Dengan telinga kita dapat mendengar suara merdu dari titian burung, suara teman, dan indahnya alunan musik. Di dalam telinga juga terdapat kotoran telinga. Oleh karena itu, penting untuk dibersihkan setiap mandi. Telinga. Iya. Jadi bagaimana anakku sudah menyaksikan video tadi? Nah, di video tersebut anakku bisa lihat organ indera pendengarnya anakku yaitu telinga. Nah, kanan dan telinga kiri. Jadi seperti tadi yang Bu Guru katakan, kita punya dua telinga. Sekarang coba dilihat gambarnya yang ada di layar HP-nya anakku atau di layar laptop ataupun yang menonton di layar televisi melalui saluran Fuji TV tentunya. Nah, di sini ada bagian-bagian telinga. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Jadi telinga luar itu yang biasanya anakku pegang, bisa pegang pada saat mandi ya. Jadi pada saat mandi kita membersihkan telinga bagian luar, digosok-gosok pelan-pelan perlahan. Ya untuk menjaga kebersihannya nak. Jadi ada telinga luar. Lalu telinga, di antara telinga tengah dan telinga luar ada yang namanya saluran telinga. Jadi saluran telinga di sini ya. Jadi ada telinga luar, lalu saluran telinga menuju ke telinga tengah, namanya bagian telinga tengah. Di situ ada juga gendang telinga. Jadi gendang telinga. Ya ini yang berwarna kuning ini nak. Ya.
gendang telinga. Lalu telinga bagian dalam yang di belakang yang berwarna biru ini yang biasanya kita kenal dengan rumah siput, telinga bagian dalam. Kenapa disebut dengan rumah siput juga? Karena bentuknya mirip siput. Iya, benar. Lalu yang berwarna hijau ini, yang berwarna hijau adalah saluran menuju otak, ya, yang memberi respon ke otak. Jadi sehingga bunyi-bunyi tadi bisa sampai ke telinganya anakku. Nah, sekarang penjelasannya yang lebih rinci lagi tentang indera pendengar. Jadi, Ibu Guru ulangi kembali. Ibu Guru ulangi kembali ya anakku. Nah, sudah tampil nak? Ada gambar apa? Ini telinga. Selain bisa lihat gambarnya, bisa juga pegang-pegang telinganya di rumah. Ada di telinga tak? Iya, ada Ji. Iya, alhamdulillah ada di telinganya anakku. Jadi, indera pendengar, nah, adalah telinga. Telinga merupakan indera pendengar dan keseimbangan. Telinga mengumpulkan getaran bunyi dari udara, mengubahnya menjadi pesan yang disebut sinyal saraf. Sinyal ini kemudian diteruskan ke otak. Jadi yang didengarkan oleh telinganya anakku diteruskan ke otak. Jadi getaran bunyi yang diterima diteruskan ke otak. Nah, selanjutnya bagian-bagian telinga. Telinga terbagi atas 3 bagian, seperti yang Ibu Guru sebutkan tadi. Telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ya, cukup jelas ya anak-anakku. Lanjut. Nah, yang telinga luar itu yang bagian mana? Nah, perhatikan. Telinga luar adalah bagian yang bisa terlihat. Jadi, telinga luar adalah bagian yang bisa terlihat. Telinga luar terdiri dari 1. Daun telinga, 2. Saluran telinga. Coba pegang-pegang juga dulu telinga tak. Oh, ini ya daun telinganya. Nah, jadi setelah daun telinga ada saluran telinga yang dari lubangnya telinganya anakku menuju ke dalam itu adalah saluran telinga. Jadi saluran telinga itu agak berbelok. Ya, panjangnya kurang lebih sekitar 2,5 cm. Bisa dilihat di gambar pada layarnya anak-anakku. Iya, jadi itulah daun telinga dan saluran telinga. Nah, itu telinga luar. Sekarang kita lanjut ke bagian telinga kedua, yaitu telinga tengah. Jadi ini telinga tengah. Yang mana yang merupakan dari bagian telinga tengah, yaitu gendang telinga. Coba lihat di gambarnya nak, yang berwarna merah. Iya, ini gendang telinga. Coba lihat yang Ibu tunjuk, gendang telinga. Nah, 3 tulang pendengar yang sangat kecil, ada namanya tulang sangurdi, tulang landasan, dan tulang martil. Jadi ada 3 tulang di situ nak. Tulang pendengar ada 3, ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Iya, selanjutnya bagian dalam, bagian terdalam dari telinga anak. Jadi bagian terdalam atau bagian inti dari telinga adalah koklea. Ya, bentuk koklea itu bagaimana ya? Itu tadi yang Ibu Guru sebutkan seperti rumah siput, seperti siput. Jadi disebut juga dengan rumah siput. Nah, itulah bentuk koklea. Nah, coba lihat gambarnya nak, seperti ya siput.
Nah, koklea berisi cairan dan mengubah getaran menjadi sinyal saraf. Terdapat lebih dari 20.000 sel rambut mikroskopis yang terdapat dalam koklea tersebut. Getaran suara membuat cairan koklea mengalir pada rambut. Sel rambut menerima getaran suara. Jadi getaran suara yang ada di udara tersebut tadi diterima oleh sel rambut dan mengubahnya menjadi sinyal saraf yang dikirim ke otak. Jadi salurannya seperti ini nak bentuknya. Jadi dikirim ke otak. Nah, sehingga telinga dalam juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh kita. Jadi selain sebagai indera pendengar juga menjaga keseimbangan tubuh kita. Bagaimana? Sudah diperhatikan dengan baik-baik gambarnya? Iya. Selanjutnya, nah inilah tadi secara umum tampilan dari, ya. Selanjutnya kita akan menampilkan skema fungsi bagian dari telinga. Ya, secara umum tadi nak, coba dilihat. Iya, coba diperhatikan. Oke. Dari daun telinga, gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi di situ sudah masuk diterima oleh bagian telinga luar, masuk ke saluran telinga, gendang telinga, lalu kemudian saluran setengah lingkaran, 3 tulang pendengar, rumah siput. Setelah itu diantarkan ke otak. Ya, inilah skema fungsi bagian telinga. Bagaimana anak-anakku? Ya, sudah jelas tentang bagian-bagian telinga. Ingat, ada 3, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Iya, sudah cukup jelas ya. Ini gambarnya diperhatikan dulu kembali. Oke, iya mantap sekali. Bagaimana anak-anakku, masih semangat? Masih semangat? Ayo ibu guru ajak dulu kalau begitu. Kita tepuk semangat dulu ya. Ikuti ibu guru. Yang di rumah, yang di mana? Ayo berdiri dulu. Ikuti ibu guru. Iya, yang lagi baring-baring, duduk. Ayo semua berdiri dulu. Kita sama-sama tepuk semangat. Oke? Ikuti ibu guru ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Bagaimana? Sudah bisa? Ibu guru ulang 1 kali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, mantap, luar biasa anak-anakku maca yang tetap bersemangat belajar walaupun dari rumah. Ya, tadi sudah ibu guru jelaskan tentang bagian-bagian telinga, fungsi telinga. Sekarang bagaimana sih memelihara telinga itu? Iya, jadi telinga kita itu harus dirawat, dipelihara. Iya, jadi coba perhatikan. Oke. Nah, di sini ada gambar telinga. Nah, kita bagaimana cara merawat telinga, memelihara telinga? Nah, untuk kesehatan telinga kita, langkahnya yang pertama, kita harus menghindari bunyi yang terlalu keras. Contohnya apa? Suara mesin atau musik yang terlalu keras. Terutama anakku yang mendengarkan video atau musik melalui handphone, pakai headset lagi. Suaranya, volumenya nak, tolong diatur supaya tidak terlalu besar volumenya nak. Karena apa? Bisa merusak telinganya anakku. Dan telinganya yang tipis, halus bisa robek. Jadi getaran bunyi yang terlalu keras dapat merobekkan gendang telinga. Jika gendang telinga sobek,
maka apa yang terjadi? Fungsi telinga berkurang. Iya, nanti dari jarak 1 meter temannya manggil nggak dengar, ya kan? Jadi harus menjaga bagaimana telinganya anak-anakku bisa berfungsi dengan baik. Jangan Ki mendengarkan suara terlalu keras, baik itu suara TV-nya anak-anakku, suara radio maupun suara dari ponselnya, ya diatur supaya volumenya tidak terlalu keras. Nah, apalagi cara memelihara telinga? Yang kedua, menjaga kebersihan lubang telinganya anak-anakku. Tapi ingat, jangan selalu dikorek-korek pakai benda sembarangan ya. Benda-benda asing berbahaya anakku. Jadi kita bisa ke dokter THT untuk meminta bantuan membersihkan telinga, atau kita pada saat mandi juga bisa membersihkan telinga sendiri bagian luar dengan cara perlahan dan pelan-pelan. Iya, jangan selalu membersihkan telinga dengan benda-benda yang keras ya. Nah, kita harus berhati-hati sekali nak saat membersihkan lubang telinga. Nah, jika saluran telinga terluka, bisa mengakibatkan infeksi dan radang. Ya, radang di telinga akan mengeluarkan cairan seperti gambar ini. Coba lihat cairan yang keluar. Itu kalau telinganya meradang. Iya, ini sebabnya kalau meradang. Selalu didengar suara-suara keras, besar volumenya, telinga tak, ya ini gambarnya. Jadi, ini telinganya meradang, infeksi sehingga mengeluarkan cairan yang berbau busuk, sehingga disebut conge. Nah, biasanya kan dengar conge. Oke, kalau dipanggil, Ambo, nggak dengar, Ki. Conge. Iya, jadi nak, coba ya nak ya. Perhatikan baik-baik nak membersihkan telinganya yang rajin. Jangan mengorek telinga dengan jari, dengan korek api apalagi. Iya, atau benda-benda keras lainnya. Coba lihat si Ambo dipanggil tidak dengar. Jadi jaga baik-baik telinganya anak-anakku karena merupakan anugerah terindah yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, nak. Jadi bersyukur sekali kita karena memiliki indera yang lengkap, panca indera yang lengkap. Iya. Bagaimana anak-anakku? Nah, kita sudah belajar memelihara telinga. Sekarang bagaimana sih telinga merasakan getaran? Nah, semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Jadi sangat tipis gendang telinga tak nak. Jadi sangat sensitif. Saat itulah gendang telinga mulai bergetar. Getaran dan gendang telinga anak-anakku menjadi lebih besar sehingga di telinga tengah dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalam sehingga suara tersebut bisa terdengar oleh anak-anakku. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, apakah anak-anakku pernah mengalami gangguan indera pendengaran? Boleh diceritakan nak di tabel ini. Jadi tabel ini boleh diisi dengan apa-apa saja gangguan indera pendengaran yang anak-anakku rasakan. Ceritakan semua di sini. Bisa dalam bentuk 1 atau 2 paragraf ya. Jadi tugas-tugasnya tadi ingat dikumpulkan ke wali kelasnya anak-anakku masing-masing. Nah, dengan indera pendengar tentunya kita dapat mendengar bunyi yang berbeda-beda. Jadi keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Iya, jadi Indonesia itu terdiri atas beragam agama. Jadi Indonesia itu terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada tentunya membutuhkan toleransi di antara pemeluknya agar kita bisa hidup dengan rukun. Iya, bagaimana anakku? Iya, Indonesia itu kaya akan perbedaan, akan keanekaragaman. Jadi keanekaragaman itu
haruslah menjadi persatuan dan kesatuan kita sesuai dengan semboyannya kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang anak-anakku, menghargai dalam perbedaan. Di sini ada gambar beberapa anak sedang bermain. Walaupun berbeda suku, budaya, tidak menghalangi Udin. Ini si Udin, Siti, Dayu, Beni, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka tentunya sedang bermain permainan tradisional. Lalu memainkan permainan tradisional, mereka sambil bermain, berbagi cerita tentang budaya masing-masing, dan saling belajar bagaimana permainan tradisional hari-hari mereka penuh dengan keceriaan. Iya, keberagaman yang menimbulkan keceriaan apabila kita bisa saling menghargai. Begitu ya anak-anakku? Nah, selanjutnya tugas terakhir. Ini tugas terakhirnya anak-anakku. Tugas ketiga. Nah, berdasarkan uraian di atas tadi, Ibu Guru berharap anak-anakku menjawab 2 pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apakah perbedaan yang mereka miliki menghalangi Udin dan teman-temannya untuk berteman dan bermain bersama? Jelaskan. Jadi bisa di screenshot ya anak-anakku atau di foto. Oke. Jadi yang soal kedua. Bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berlainan suku dan agama? Jadi bagaimana sikapnya anak-anakku jika bermain dengan teman yang berlainan suku dan agamanya? Jadi bisa ditulis dan dijawab pertanyaannya Ibu Guru, ada 2, dan hasilnya, nanti hasil kerjanya anak-anakku setelah ditulis di buku tematiknya bisa dilaporkan ke guru, wali kelas di masing-masing sekolahnya anak-anak Maca. Iya, jadi inilah tugas ketiganya anak-anakku. Anak-anakku, pelajaran kita pada hari ini sudah hampir selesai. Nah, sebelum Ibu Guru menutup pelajaran pada pagi hari ini, Ibu Guru mau kembali dulu, tepuk semangat 1 kali lagi ya. Oke? 1 kali lagi, tepuk semangat, masih ingat kan tadi? Iya, sebelum Ibu Guru menutup, kita mau tepuk semangat dulu 1 kali. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Oke, pintar semuanya anak-anak Macaku yang ada di rumah. Nah, sekarang kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anakku dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan pendukung dari teks bacaan bekerja sama dalam keberagaman. Anak-anakku sudah mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan runtut. Jadi yang ketiga, anak-anakku sudah mampu tentunya menjelaskan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia secara sistematis. Ya, baiklah anak-anakku, masih ingat namanya Ibu Guru? Ibu Guru Asmi. Iya, betul sekali. Jadi Ibu Guru Asmi dengan berat hati undur diri untuk hari ini. Semoga di lain waktu anak-anakku peserta didik Maca se-Kabupaten Sinjai bisa bertemu lagi dengan Ibu Guru Asmi. Jadi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Asmi yang telah memberikan kami pelajaran hari ini. Nah, anak-anakku sudah memahami pelajaran hari ini tentang kebersamaan dalam keberagaman dan fungsi daripada alat pendengar kita, yaitu telinga. Jadi, anak-anakku, untuk hari ini pembelajaran kedua kelas 4 cukupkan sampai di sini ya, dan insya Allah besok kita akan bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh se-Kabupaten Sinjai, yaitu kelas 6 yang dibawakan oleh Ibu Hermawati SPD. Nah, Ibu Guru untuk diri hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.